Pertama, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan mengajak kepada jamaah sekalian di hari Jumat yang penuh keberkahan untuk selalu meningkatkan keimanan, untuk selalu meningkatkan ketakwaan yang berada di dalam hati. Sesungguhnya sifat ketakwaan dan keimanan membawa kaum muslimin dan muslimat menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di bulan Sya'ban yang saat ini kita berada di dalamnya, ada dua keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Sya'ban sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Usamah bin Zaid bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak melihat engkau berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan lainnya." Kemudian Rasulullah menyebutkan dengan memberikan dua keistimewaan. Yang pertama, Rasulullah sabdakan keistimewaan pertama, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadhan." Bulan Sya'ban diapit oleh dua bulan yang begitu sangat agung, yaitu bulan suci dan haram yang disebut sebagai bulan Rajab dan bulan suci bulan Ramadhan. Keduanya mengapit bulan Sya'ban. Maka ketika diapit dua bulan, satu bulan ini yaitu bulan Sya'ban, kulihat banyak orang terlena, kulihat banyak orang tidak menghiraukan bulan Sya'ban. Makanya disitulah ketika manusia banyak yang terlena, ketika umat banyak yang terbawa arus keduniawian, maka aku akan memanfaatkan bulan yang banyak tidak dihiraukan oleh umat itu. Bukankah Rasulullah SAW amat sering melakukan salat tengah malam di mana seluruh manusia secara kebanyakan melakukan kegiatan yang disebut sebagai kegiatan tidur pulas yang begitu sangat banyak. Keistimewaan kedua disebutkan oleh Rasulullah SAW yang dimiliki oleh bulan Sya'ban adalah dzalika syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang memiliki keistimewaan segala amal manusia dalam rentetan satu tahun dibawa oleh para malaikat dan diadukan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inni uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Dan aku sangat merindukan dan menyukai ketika malaikat itu membawa amalanku, aku dalam keadaan berpuasa. Yata'aqabuna fikum malaikatan bil-laili wan-nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, mereka secara bergantian datang ke muka bumi. Wa yajtami'una fil 'asri wal fajr, dan seluruh malaikat itu berkumpul setelah salat asar dan setelah salat subuh hanya untuk memberikan laporan amalan setiap hamba dalam kesetiaan harinya. Hadirin rahimakumullah, ada keistimewaan lainnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Balagana annahu yuqal, sesungguhnya telah sampai kepada telingaku sebuah riwayat, khamsu layalin tustajabu fiha du'a. Ada 5 malam manakala engkau berdoa langsung Allah kabulkan pada kelima malam itu. Salah satunya yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i adalah malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam yang disebut malam tengah bulan Sya'ban. Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan asal mula kisah kejadian malam yang disebut malam nisfu Sya'ban. Faqattun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin.
suatu saat di tempat kami tidur aku kehilangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu atlubuhu. Kemudian Aisyah berkata, aku keluar dari kamar mencari kemana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa bil baqi' rafi'an ra'sahu ila as-sama'. Telah aku jumpai baginda Rasulullah di tengah pemakaman Baqi' al-Gharqad, kepalanya menengadah ke atas berdoa. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Aisyah, atakhafina ay yahifallahu wa rasuluhu fi haqqihi. Wahai Aisyah, apakah engkau khawatir terhadap Allah dan terhadap Rasulnya untuk berbuat zalim kepada engkau? Ma ana bidzalika ya Rasulullah. Bukan begitu ya Rasulullah. Aku sama sekali tidak memberikan sebuah fitnah tidak adil kepada engkau dan kepada Allah. Walakinni dhanantu annaka fi ba'dhi nisa'ika. Hanya aku dugaan sementara aku bahwasanya engkau berada dalam rumah istri-istri lainnya. Ya Aisyah, atadrina ayya lailatin hadhihi? Wahai Aisyah, tahukah engkau malam ini kiranya malam apa? Kalla ya Rasulullah. Aku tidak tahu, sama sekali tidak tahu ya Rasulullah. Innaha lailatun nisfi min Sya'ban. Ya Aisyah, sesungguhnya saat ini, malam ini aku berada di pemakaman Baqi' al-Gharqad berdoa kepada Allah. Sesungguhnya malam ini adalah malam yang disebut sebagai malam nisfu Sya'ban. Yanzilullahu ta'ala ila sama'id dunya. Allah turun pada malam ini. Allah menurunkan rahmatnya pada malam ini. Wa yaghfiru. Dan sesungguhnya Allah memberikan ampunan kepada seluruh hambanya, illa li musyrikin aw musyahid. Ampunan itu tidak akan pernah Allah berikan kepada orang-orang yang hatinya memiliki sifat syirik dan menduakan Allah. Ampunan itu sama sekali tidak diberikan kepada orang-orang yang memiliki sifat dengki dan iri kepada sesama. Ala min mustaghfirin astaghfirullah. Dalam riwayat lainnya, ketika Allah turun ke langit, Allah pun berkata, adakah pada malam ini hambaku yang berdoa kepadaku, melakukan istighfar, meminta ampun? Maka sesungguhnya aku akan berikan ampunan. Ala min mustarhimin fa'arhamulahu. Siapa saja yang pada malam ini mereka meminta rahmat, aku turunkan secara langsung rahmat yang aku miliki kepada hambaku. Wa taraka ahlal hiqdi qamahu. Maka di malam itu, siapa saja yang memelihara sifat dengki dan iri, hasad terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba lainnya, maka dia dalam posisi apa yang dia lakukan selama itu, dan aku sama sekali tidak memberikan pahala dan rahmat kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Para tabi'in yang disebut sebagai Luqman bin Amir, para tabi'in salah satunya adalah Makhul yang menguasai saat itu di kota Syam, amat sangat melakukan apa yang disebut sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun derajat hadisnya masih banyak orang meragukan, tapi kumpulan-kumpulan hadis mengenai fadilah nisfu Sya'ban begitu sangat banyak, sehingga para pakar ahli hadis pun menyatakan ketika riwayat hadis begitu sangat banyak mendukung satu sama lainnya dan tidak ada satu yang mengingkari, maka hadis itu naik dalam derajat yang disebut sebagai derajat hasan. Para tabi'in amat mengamalkan fadilah dan keutamaan menjemput dan mengambil ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kota Syam yang saat itu menjadi kedikjayaan dinasti Umayyah, semuanya tidak melakukan kecuali hanya perdebatan apakah itu dilakukan secara jamaah ataupun dilakukan secara individu satu persatu. Tak satu
satupun yang menyatakan itu tidak boleh, karena di dalamnya adalah perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk berkumpul bersimpuh, duduk melakukan salat sunnah dan fardu secara berjamaah, berzikir dan melantunkan istighfar dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah perbuatan itu adalah perbuatan buruk yang dilakukan sebagai amalan bid'ah? Sesungguhnya yang harus diketahui, hanya para ulama Hijaz yang saat itu berkutat di kota Madinah Al-Munawwarah, yang disebut sebagai kelompok ahli hadis, yang begitu ketat terhadap hadis-hadis. Bila mana hadis itu dijumpai tidak masuk dalam kategori sahih, maka hadis itu tidak perlu diamalkan. Namun jamaah, ketika kegiatan itu berisi kebaikan dan mengangkat nama Allah dan Rasulnya, tak satu pun menyatakan bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah yang menyesatkan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kiranya kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman yang kita miliki, cahaya yang kita harapkan, tak satu pun amalan bila mana disitulah ada sebuah istighfar, bila mana di situ nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka orang yang selalu menginginkan rahmat dan ampunan akan masuk di dalamnya, tak manapun dari asalnya. Yang penting cahaya Allah terus kita jemput dan ampunan terus kita gapai. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikul mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma